Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat pagi ya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan MSDM. Ya, apa kabar? Ya, moga-moga semua sehat ya. Sehat, tetap dijaga kesehatan, apalagi masih pandemi COVID-19 ya. Protokol kesehatannya betul-betul dijaga ya. Baik, kali ini pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua Bapak kasih bahan waktu itu ya. Nah, yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan yang ketiga. Ya. Nah, tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini salah satu bidang ya. Ya, salah satu bidang yang terkait dengan manajemen umum sebetulnya ya. Satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Kalian sudah tahu kan? Karena semester pertama Bapak memberikan mata kuliah tentang manajemen umum. Ingat pos AC ya. Pos AC itu siklus manajemen, yaitu planning, organizing, staffing atau leading, actuating, sama terakhir controlling. Nah, sebetulnya hampir sama ya, hampir sama dengan manajemen sumber daya manusia. Tapi ini yang diatur ini manusia ya. SDM, Human Resource Development ya, pengembangan sumber daya manusia diatur sedemikian rupa, di manage ya sesuai dengan unsur-unsur manajemen ya yang pos AC itu. Nah, hanya kali ini lebih fokus kepada sebetulnya karakter ya, bagaimana kita supaya bisa sukses di dalam mengemban karir ketika Anda semua sudah selesai kuliah, kemudian terjun ke dunia pekerjaan ya. Oleh karena itu, perkuliahan pada kali ini lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang lulusan Akademi Pariwisata Nasional yang akan terjun ke dunia pekerjaan, baik bidang usaha perjalanan wisata maupun perhotelan. Ya, itu intinya sebetulnya ya. Nah, karena MSDM ini ada beberapa tingkatan materinya. Nah, kalau ini materi dasar. Nah, kalau materi selanjutnya ada lagi, tapi kita materi dasar saja agar supaya kalian semua sukses di dalam meniti karir di kemudian hari. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang profesional. Nah, SDM dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Ya, karena perusahaan itu tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan atau tidak dikelola secara baik oleh siapa? Oleh manusia kan? Nah, oleh karena itu pada konsep manajemen modern, ya, manusia itu bukan lagi sebagai pekerja tok ya, ansih, bukan. Tapi dia sebagai aset perusahaan, ya, kekayaan perusahaan. Nah, oleh karena itu mutlak untuk para mahasiswa betul-betul mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ya, jadi sekali lagi SDM dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Maka berbagai pengalaman, experience ya, pengalaman dan hasil penelitian, riset dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis, kemudian disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan ya tentang bagaimana tadi Bapak sudah sampaikan memanage, mengelola sumber daya manusia. Itu slide pertama ya yang sudah Anda miliki. Nah, slide kedua, tujuan MSDM ialah meningkatkan
kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara. Kemudian dia bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Nah, Bapak jelaskan dulu tujuan daripada MSDM ini. Ya, tujuan daripada kita mempelajari manajemen sumber daya manusia. Meningkatkan kontribusi produktif. Artinya apa, Pak? Artinya kita bekerja di sebuah perusahaan kan nggak bisa diam saja. Ada sesuatu yang dikerjakan yang dapat membawa hasil, ya, sehingga perusahaan itu bisa berjalan, ya. Perusahaan itu karena kita gerakkan bisa menjadi untung. Nah, keuntungannya itu juga akan kembali kepada termasuk kita sebagai pekerja di situ. Nah, jadi artinya meningkatkan kontribusi produktif itu memberikan sesuatu yang berharga terhadap perusahaan secara bertanggung jawab, ya, tidak asal-asalan, ya, strategis, ya, sesuai dengan arahan, sesuai dengan SOP-nya, ya, standar operating procedure, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, etika, baik etika individu maupun etika sosial, norma-norma kebaikan, ya, norma-norma yang terpuji, ya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi, itu nanti terkait dengan karakter, ya. MSDM mendorong para manajer dan setiap karyawan untuk melaksanakan strategi-strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya kan? Ada strateginya. Tidak asal-asalan seperti Bapak sampaikan tadi, tapi ada strateginya yang sudah disusun oleh top manajemen. Ya, kalian sudah tahu kan tentang struktur manajemen itu kan? Kan ada upper, ada middle, dan ada lower kan? Ingat kan? Nah, buka lagi ya materi yang kemarin dan diktatnya atau handoutnya sudah kalian miliki itu. Ya, melaksanakan strategi nggak boleh suka-suka kita, ada aturannya, ya. Itu namanya bagian dari strategi perusahaan, ya, yang disusun oleh siapa tadi? Yang disusun oleh top manajemen. Nah, slide yang ketiga, fungsi, ya, fungsi MSDM. Fungsi MSDM sebagaimana halnya fungsi manajemen umum, ya. Ingat pos AC, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, ya, atau leading. Kemudian fungsi operasional MSDM, ya, pengadaan tenaga kerja, ini operasionalnya. Kalau yang fungsi manajerialnya ya pos AC itu. Ya, kadang-kadang leading itu orang bikin juga dengan istilah pengarahan, directing, nah, itu bisa-bisa saja lah itu. Tapi intinya pos AC. Fungsi operasional pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Nah, itu bagian dari fungsi operasional. Ya, tidak perlu terlalu kalian tekuni lah ini. Ini kan sudah bagian daripada top manajemen, tapi sekedar tahu saja fungsi operasionalnya, ya, supaya tahu saja. Nah, kemudian slide yang ketiga, pelaksanaan berbagai fungsi MSDM jika terlaksana secara keseluruhan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan dan SDM yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, tadi sudah Bapak katakan, keberhasilan daripada perusahaan itu sangat ditentukan oleh MSDM atau SDM yang handal. Makanya Akparnas itu motonya sekali lagi Bapak ingatkan, agamis, profesional, unggul, dan kompetitif. Kalian kalau sudah lulus nanti di Akparnas, kalian harus menjadi insan yang profesional. Nah, sebelum insan profesional, insan yang agamis sesuai dengan keyakinan agamanya, ya, profesional, unggul, dan kompetitif, ya. Nah, jadi kehadiran Anda semua di sebuah institusi perusahaan harus membawa kebaikan dalam pengertian bermanfaat bagi kemajuan perusahaan, bukan untuk bikin masalah, bikin pusing orang, ya, bikin pusing manajer, ya. Tapi justru kehadiran kita ini harus bermanfaat. Nah, sehingga pertumbuhan perusahaan pun
semakin baik. Menciptakan suatu kondisi yang baik sehingga dapat meningkatkan potensi dan motivasi SDM dalam berkarya. Ya, suasana harus diciptakan sedemikian rupa ya sehingga memotivasi kita, mendorong kita untuk berbuat yang baik ya, untuk berkarya dan berkarya. Oke. Slide keempat, peran MSDM dalam menciptakan, ini masih tadi fungsi, ini peran ya. Peran SDM menjalankan aspek SDM hendaknya dikelola dengan baik, meliputi melakukan analisis jabatan. Nah, ini nanti sudah tingkat manajer ya. Ya, merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini sudah peran MSDM. Ini sudah tingkatan lain ya, bukan lagi di tingkat upper ya, tapi sudah di tingkat middle dan di atasnya lagi upper ya. Top manajemen maksud Bapak. Terus slide yang ke-5, melakukan evaluasi kinerja, mengomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja. Nah, disiplin kerja ini sangat penting. Itu perannya ya. Peran MSDM ini ya. Ya, jadi tingkat kehadiran maupun sikap dia dalam menangani pekerjaan harus ada disiplin. Disiplin waktu, disiplin terhadap pekerjaan dan seterusnya ya. Termasuk untuk menjalankan standar operating prosedur, memberikan pendidikan pelatihan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan keluhan dan relationship ya. Nah, itu peran MSDM, memberikan pendidikan. Jadi kalian itu kalau nanti sudah bekerja itu juga tetap dididik dan dilatih. Ya, tidak cukup hanya di perguruan tinggi ya, karena kita tidak tahu ya apa yang diinginkan oleh perusahaan ya. Sehingga kita harus harus dilatih ya, harus dilatih sedemikian rupa. Nah, itu kira-kira ya, saudara sekalian, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 slide ya yang Bapak sampaikan, dan ini sudah cukup ya, sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua dan sampai ketemu lagi. Demikian ya. Terus belajar, jangan bosan, terus komunikasi ya. Ya, ini ketua kelas kita ini bagus sekali, selalu mengingatkan Bapak. Ini kan Bapak ini tadi sibuk, ya ada urusan, lalu diingatkan. Ingat aja Pang Bapak. Ya, tapi kalau nggak diingatkan kan bisa kelarutan, maklumlah banyak yang diurus. Ya, Fitrian ya. Terima kasih Fitrian dan semuanya. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.